Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, anak-anak pernah nggak sih membayangkan apa jadinya kalau di bumi ini hanya ada manusia saja, tidak ada hewan dan tumbuhan lainnya? Tentu kita akan kesulitan untuk bertahan hidup. Ya, sebagai organisme, manusia membutuhkan organisme lain untuk bertahan hidup. Nah, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Hari ini kita akan membahas tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi di mana terdapat hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, atau bisa juga disebut dengan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Kira-kira apa sih komponen biotik dan abiotik itu? Kita akan bahas di pembahasan yang pertama, yaitu komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem terdiri atas dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Abiotik berasal dari kata a yang artinya tidak dan bios yang artinya hidup. Berdasarkan gambar di samping, contoh dari komponen abiotik adalah tanah, udara, cahaya matahari, air, dan batu. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup. Biotik berasal dari kata bios atau yang artinya hidup. Berdasarkan gambar di samping, berarti contoh dari komponen biotik adalah tumbuhan, rumput, kerbau, ikan, dan lain-lain. Komponen biotik dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga dekomposer, dan yang keempat detritivor. Produsen adalah makhluk hidup atau organisme yang dapat mensintesis makanannya sendiri atau dapat membuat makanannya sendiri. Contoh dari produsen adalah makhluk hidup yang memiliki klorofil. Contohnya yaitu tumbuhan, lumut, paku-pakuan, dan alga. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen disebut juga dengan heterotrof. Konsumen memerlukan makhluk hidup lain untuk memperoleh makanannya. Contoh dari konsumen adalah manusia dan hewan. Konsumen dibagi lagi nih menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen primer adalah konsumen yang memakan langsung tumbuhan. Contohnya yaitu belalang. Yang selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya yaitu katak. Dan selanjutnya ada konsumen tingkat 3, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya yaitu ular. Dan yang terakhir adalah konsumen puncak atau konsumen tingkat 4, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 3. Contohnya yaitu elang. Nah, berdasarkan makanan yang dimakan, konsumen dibagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan konsumen pemakan tumbuhan. Contohnya yaitu sapi, kambing, kelinci. Sedangkan karnivora adalah organisme atau makhluk hidup atau konsumen pemakan daging. Contohnya yaitu harimau, serigala, buaya. Dan yang terakhir yaitu omnivora, yaitu konsumen atau makhluk hidup pemakan segalanya, yaitu pemakan hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu manusia, babi, dan ayam. Komponen biotik yang ketiga yaitu dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang mampu merombak sisa-sisa dari makhluk hidup yang telah mati atau bangkai. Contoh dari dekomposer adalah fungi atau jamur dan bakteri. Sedangkan komponen biotik yang keempat yaitu detritivor. Detritivor adalah organisme yang memakan serpihan-serpihan sisa dari makhluk hidup baik tumbuhan atau hewan. Contoh dari detritivor adalah siput, cacing, dan kaki seribu. Pembahasan yang kedua adalah satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Satuan makhluk hidup penyusun ekosistem dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya individu. Individu adalah makhluk hidup satu atau tunggal.
Contoh pada gambar adalah berarti satu ekor ikan. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan populasi. Populasi berarti sekelompok makhluk hidup yang sama dan tinggal pada suatu tempat. Contohnya yaitu sekelompok ikan. Kalau misalnya pada manusia berarti sekelompok manusia. Terus ada juga yang disebut dengan komunitas. Komunitas adalah sekelompok populasi dari spesies yang berbeda-beda dan tinggal pada satu tempat. Contohnya ada populasi ikan, populasi rumput, populasi kepiting, populasi hewan, dan hidup di tempat yang sama. Dan selanjutnya yaitu ada yang namanya ekosistem. Ekosistem tadi berarti hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau pada gambar berarti ada beberapa hewan dan tumbuhan serta gambar dari komponen yang tak hidup. Contohnya yaitu batu dan air. Yang selanjutnya yaitu bioma. Bioma adalah ekosistem yang lebih besar. Contohnya yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma air laut atau bioma air tawar. Dan yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer berarti seluruh bumi ini. Jadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di seluruh bumi itu namanya biosfer. Pembahasan yang ketiga yaitu interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Interaksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Dan yang kedua yaitu interaksi antar atau sesama komponen biotik. Kita bahas dulu ya yang pertama. Jadi, interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik adalah saling ketergantungan. Kita sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan bantuan dari komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Seperti pada gambar, contohnya yaitu tumbuhan memerlukan tanah agar dia tumbuh. Kemudian, tumbuhan juga memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Hewan dan manusia juga membutuhkan udara atau oksigen untuk bernafas. Yang kedua adalah interaksi antar komponen biotik. Interaksi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang namanya dengan kompetisi, yang kedua predasi, dan yang ketiga simbiosis. Kompetisi berarti suatu organisme yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya yaitu untuk memperoleh makanan. Jadi dua organisme ini akan bersaing untuk memperoleh makanan itu. Contohnya yaitu kompetisi antara singa dan kompetensi antara macan dan beruang. Yang selanjutnya yaitu predasi. Predasi berarti adalah organisme yang saling berinteraksi, yang satu dimakan dan yang satunya memakan. Contohnya yaitu harimau atau macan dengan rusa dan macan dengan kijang. Jadi satu tuh ada yang memangsa dan yang satunya itu dimangsa atau dimakan. Selanjutnya yaitu simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis amensalisme. Simbiosis mutualisme adalah makhluk hidup atau dua spesies yang berbeda yang hidup pada satu tempat dan mereka saling berketergantungan. Yang satu diuntungkan dan yang satunya juga diuntungkan. Contohnya yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapat keuntungan, dia dapat makanan, dan bunga juga dapat keuntungan, dia dapat penyerbukan dari kupu-kupu itu tadi. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah dua spesies yang berbeda yang hidup bersama, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya yaitu ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapat keuntungan, dia mendapat makanan dari sisa-sisa makanannya ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak dapat keuntungan dan tidak dirugikan. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah dua spesies yang berbeda, yang satu diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Contohnya yaitu tali putri dan tumbuhan pagar.
Tali putri dapat keuntungan karena dia menyerap nutrisi atau makanan dari tanaman pagar. Sedangkan tanaman pagar dia dapat kerugian karena nutrisinya dimakan terus oleh tali putri, sehingga tumbuhan pagar ini itu loyo dan lama-lama akan mati. Simbiosis yang keempat yaitu simbiosis amensalisme. Simbiosis ini adalah dua spesies yang berbeda yang hidup di satu tempat, yang satu dirugikan dan yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya yaitu padi dan rumput teki. Padi merasa dirugikan karena rumput teki itu mengeluarkan suatu racun sehingga menghambat pertumbuhan padi. Tetapi si rumput teki ini tidak merasa diuntungkan juga tidak dirugikan. Demikian penjelasan dari materi ekosistem. Untuk materi selanjutnya akan Bunia jelaskan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.